Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda atau Anda melihat orang lain yang mengalami sakit tenggorokan gitu ya, demam, sesak napas, serak, apalagi sampai yang namanya kehilangan suara. Nah, bisa jadi mereka ini mengalami yang namanya laringitis. Nah, apa sih penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu laringitis. Nah, kalau ngomong tentang suara, suara itu fungsinya untuk apa sih? Untuk ngomong, untuk berucap. Nah, berucap ini bisa yang baik, bisa yang buruk. Nah, kita akan berfokus pada yang baik-baiknya. Ucapan yang baik salah satunya adalah bersyukur. Nah, apalagi di masa pandemi ya, kita harus pandai-pandai bersyukur. Sebenarnya apa saja sih manfaat bersyukur, terutama di masa pandemi? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Ciptakan rasa bahagia. Ada banyak orang yang bilang gini, rasa bahagia itu siapa sih yang nyiptain gitu? Rasa bahagia itu kita sendiri yang menciptakan gitu ya. Dan salah satu cara untuk menciptakan rasa bahagia adalah mengucapkan syukur atas apa-apa saja yang kita punya. Kalau bukan kita sendiri yang menciptakan rasa bahagia, bukan kita sendiri yang bersyukur, mau siapa lagi ya? Makanya kalau kita pandai-pandai bersyukur, maka akan tercipta rasa bahagia. Karena apapun yang sudah Tuhan berikan ke kita, entah ini hal yang baik ataupun hal yang mungkin menurut kita kurang baik, ini pasti ada hikmahnya. Jadi kalau bisa kita harus tetap mengucap syukur supaya kita tetap bisa bahagia. Sudah dikasih napas hari ini masih bisa bernapas pun masih alhamdulillah ya gitu, karena kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Kurangi risiko depresi. Ini penting banget pemirsa kalau kita ngomongin tentang masa pandemi sekarang ya. Dimana kita melihat banyak sekali orang-orang di luaran sana yang stres, depresi, karena masalah apa? Banyak percintaan, rumah tangga, sosial, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita pandai berucap syukur, maka ini bisa mengurangi yang namanya risiko depresi ya. Apalagi di masa pandemi stresornya banyak. Ayo kita semuanya berucap syukur supaya kita tidak terlalu terjerembab dalam jurang depresi dan stres gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Perbaiki kualitas tidur. Nah, kalau kita sudah tercipta rasa bahagia, kemudian kita juga sudah tidak depresi, tidak stres, maka otomatis kita bisa tidur nyenyak. Bayangkan kalau Anda nggak mampu berucap syukur, nggak mau mensyukuri apa yang ada, hati gundah gulana, nggak bahagia, depresi, stres. Coba bayangin bisa tidur nggak? Pasti nggak bisa tidur. Yang ada malah insomnia dan berujung pada sakit. Karena diawali dari pikiran seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita harus mengucap syukur supaya bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tingkatkan percaya diri. Ini juga penting pemirsa. Kalau kita bisa berucap syukur, kan tadi poin-poin sebelumnya ya. Bisa menciptakan rasa bahagia, bisa mengurangi risiko depresi, otomatis bisa membuat kita jauh lebih percaya diri. Percaya diri kenapa? Karena kita masih diberi hal-hal yang lebih baik kalau kita mau membandingkan dengan yang orang lain gitu. Jadi kadang-kadang kan kita, aduh dia punya ini, punya itu, akhirnya kita nggak mampu berucap syukur. Jangan-jangan. Kita harus tetap mengucapkan syukur supaya tetap percaya diri juga gitu ya. Karena apapun pasti ini yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Jadi pribadi yang disukai. Nah, ini juga penting nih pemirsa. Kalau kita berbicara tentang berucap syukur seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mengucap syukur, kita akan kelihatan aura positifnya, aura bagusnya itu, good vibes-nya itu pasti akan keluar dari mereka-mereka yang sering mengucapkan syukur. Jadi kalau kita sering mengucapkan syukur gitu ya atas apa-apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, secara otomatis itu akan terpancar gitu dari muka kita atau wajah kita. Oke, itu dia tadi beberapa manfaat bersyukur dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas satu hal yang kayaknya sebenarnya mudah ya untuk diucapkan.
tapi sulit untuk diniatkan. Karena berbagai macam hal yang akhirnya membuat kita susah untuk mengucap syukur. Karena mungkin wah hantamannya terlalu keras, apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi gitu ya. Waduh, masalah ini, masalah itu. Gimana mau bersyukur, masalahnya banyak banget katanya gitu ya. Padahal sebenarnya ada atau tidak ada masalah, kita tetap harus bersyukur karena ternyata manfaat bersyukur itu banyak banget ya. Nah, untuk membahas apa saja sih sebenarnya manfaat bersyukur, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Kak Christina MPASI, praktisi pendidikan dan co-founder Perjalanan Seutuhnya. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Halo Kak Met, selamat pagi. Baik, Kak Met bagaimana? Baik juga, terima kasih Kak Kitin. Wah, ini kalau ngeliat senyumnya Kak Kitin, kita juga harus bersyukur masih bisa melihat orang tersenyum dan kita juga ikut tersenyum. Karena katanya tersenyum itu kan menular gitu ya Kak Kitin ya. Oke, Iya betul. kita akan membahas tentang manfaat bersyukur. Yang pertama adalah bisa menciptakan rasa bahagia. Betul nggak sih Kak Kitin kalau kita sering mengucap syukur, ada rasa bahagia yang tercipta di dalam diri kita? Ya, ini adalah hal yang betul ya, karena sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan hal ini Kak Met. Jadi memang bersyukur ini membuat kita lebih fokus pada hal-hal baik gitu. Makanya dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa semakin tinggi atau semakin banyak orang bersyukur, itu juga akan membuat kebahagiaan orang ini tingkatnya semakin tinggi, begitu. Oke, tapi kalau berbicara tentang bersyukur dan menciptakan rasa bahagia, tapi sekarang posisinya lagi banyak masalah. Maksudnya rasa bersyukurnya itu apakah ya udah diucapin aja deh meskipun dalam hati, bahasanya ini ya kayak istilahnya itu belum ikhlas, belum bisa 100% yakin bahwa kita udah bisa bersyukur karena ternyata masalahnya itu masih menggempur gitu. Nah, sebenarnya di kondisi seperti itu berucap syukur pun meskipun ada yang ngeganjel karena ada masalah, itu tetap diucapkan dan tetap punya dampak yang baik nggak sih, pengaruh yang baik ke psikologis kita Kak Kitin? Iya, betul banget. Mungkin bisa diucapkan atau juga ada orang yang sukanya nulis Kak Met. Jadi mungkin orang ini akan menuliskan hal-hal baik meskipun gitu ya di tengah-tengah kondisi yang sulit, tapi pasti ada hal baik yang bisa dilihat gitu. Nah, berkaitan dengan bersyukur ini sebenarnya ini adalah suatu keterampilan Kak Met yang memang harus dilatih. Jadi nggak yang tiba-tiba datang oke bersyukur gitu, nggak seperti itu. Tetapi ini adalah hal yang harus dilatih terus. Dan bersyukur ini ada kaitannya dengan emosi ya, emosi atau perasaan kita, kemudian juga secara kognitif atau secara pemikiran kita, dan outputnya ini adalah sikap kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita mampu memikirkan hal yang baik, tentunya ketika otak kita mampu berpikir hal yang baik, emosi kita juga menjadi positif, akhirnya sikap yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita itu juga adalah sikap yang positif. Oleh sebab itu mengapa penting sekali latihan untuk bersyukur supaya kita juga bisa menjadi bahagia. Oke, itu yang penting ya, bersyukur itu bukan sekali dua kali tapi juga butuh latihan supaya benar-benar terucapkan ikhlas dari dalam hati gitu ya. Oke, yang selanjutnya setelah menciptakan rasa bahagia juga katanya bisa mengurangi risiko depresi ya Kak Kitin, gimana nih? Ya, betul banget. Jadi rasa bersyukur ini tuh bisa membantu seseorang untuk mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lebih positif. Meskipun mereka sedang berada di dalam situasi yang negatif atau mungkin situasi yang membuat mereka tertekan, stres gitu ya. Nah, sebenarnya situasi-situasi yang negatif ini adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan Kak Met. Oleh sebab itu kita juga harus punya keterampilan, kita harus bisa memilah nih, mana saja sih hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, untuk hal yang bisa kita kendalikan adalah misalnya perkataan kita atau pikiran kita gitu ya. Kita dapat mengatakan kepada diri kita bahwa, oh nggak apa-apa deh, kali ini saya masih gagal nih. Berarti kedepannya saya harus cari cara lain nih, bahwa cara yang sebelumnya ini kan udah nggak bisa digunakan. Ayo kita explore lagi, cari cara yang lain supaya kita bisa lebih efektif ke depannya atau cara ini bisa lebih berhasil. Nah, berbeda dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, contohnya seperti pandemi ini kan sebenarnya dari luar ya.
itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian perkataan orang lain, itu juga kita tidak bisa kendalikan kan. Nah, seperti ada yang bilang kita tuh cuman punya 2 tangan, kita nggak bisa nutupin mulut semua orang gitu. Tapi kita punya 2 tangan untuk menutup telinga, kita fokus sama diri kita, apa sih yang bisa kita perbaiki, apa sih jalan keluarnya yang terbaik. Nah, inilah yang membuat seseorang bisa terhindar dari depresi karena orang ini mampu bersyukur, mampu melihat hal-hal yang lebih baik. Oke, bagus banget tuh tadi kalimatnya. Kita punya 2 tangan, nggak mungkin menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Terima kasih Kak Kitin. Oke, selanjutnya adalah dengan berucap syukur kita bisa memperbaiki kualitas tidur. Ternyata ada hubungan ya Kak ya. Ketika kita bisa bersyukur, ternyata kualitas tidur kita juga bisa lebih baik. Gimana nih? Ya, ini benar banget. Jadi sudah ada penelitiannya dari jurnal Applied Psychology. Jadi di sini tuh ada eksperimen gitu Kak, di mana orang sebelum tidur gitu ya, sekelompok orang sebelum tidur diminta untuk menuliskan hal-hal baik apa saja yang telah dia lewati hari ini. Kurang lebih 15 menit lah menuliskan hal-hal baik itu, dan memang ternyata hal ini berdampak pada kualitas tidurnya. Ya, tidurnya jadi lebih cepat. Durasi tidurnya juga jadi lebih lama. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena dengan kita bersyukur atau mengucapkan rasa syukur ini, hati kita tuh jadi lebih tenang, pikiran kita juga jadi lebih positif, akhirnya tubuh kita tuh bisa rileks. Nah, yang membuat orang itu susah tidur tuh biasanya karena hal-hal dari luar gitu ya, aduh takut, aduh cemas, atau ada sesuatu yang mengganggu pikiran, akhirnya otak ini nggak bisa rileks. Ketika otak tidak bisa rileks, kita juga jadi tidak bisa beristirahat dengan tenang. Seperti itu Kak. Oke, jadi kalau Anda ingin boboknya nyenyak, ya harus bersyukur dulu. Ya. Syukur masih bisa dikasih waktu untuk tidur gitu ya sama Tuhan ya, makanya harus tetap bersyukur. Oke, yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan rasa percaya diri ketika kita mampu mengucap syukur. Gimana nih Kak Kitin? Iya benar. Jadi lewat bersyukur ini kita lebih tahu sebenarnya apa sih kelemahan dan kelebihan kita. Bukan bermaksud untuk menyalahkan keadaan ya gitu. Tetapi dengan bersyukur individu tuh mampu memandang dirinya atau memaknai dirinya secara positif. Akhirnya dia bisa mengembangkan potensi atau kelebihannya dan juga mampu mengatasi kelemahannya. Inilah yang membuat orang bersyukur ini jauh lebih percaya diri. Contoh simpel gitu ya, dengan adanya pandemi semua kan meeting nih Kak, meetingnya online semua gitu. Nah contoh kita tahu nih, kita tuh kelemahannya adalah pelupa. Nah dari situ, sementara misalnya nih seminggu ini rapat terus gitu dan kita harus presentasi misalnya kayak gitu ya. Nah karena kita tahu kelemahan kita adalah pelupa, kita mengatasi bagaimana kita bisa menuliskan di sebuah notes gitu ya jadwal kita, atau sekarang kan udah canggih ya, bisa lewat kalender, lewat handphone untuk reminder kita bahwa oke, selama seminggu ini rapatnya di jam segini, segini, segini. Nah akhirnya dari situ kita bisa jauh lebih prepare, lebih baik lagi, dan ini yang membuat kita lebih bisa percaya diri ketika bekerja. Itu contoh simpelnya nih Kak Med, seperti itu. Oke, jadi memang ada dampaknya sekali pada rasa percaya diri kita ya. Oke, yang terakhir ini adalah jadi pribadi yang disukai. Gimana hubungannya kayak orang bersyukur kan secara pribadi nih, maksudnya pribadi personal internalnya. Tapi ketika kita ngomongin jadi pribadi yang bisa disukai kan ngomongin eksternalnya nih. Apa ada aura terpancar di situ atau gimana nih Kak Kitin? Iya Kak Mel. Nah justru ketika diri kita sudah bisa bersyukur gitu ya, ini tuh memberikan keuntungan secara interpersonal terkait dengan hubungan dengan orang lain nih gitu ya. Dimana rasa bersyukur ini menyebabkan seseorang memiliki emosi positif. Nah yang tadi Kak Met sempat bilang, apakah terpancar gitu ya. Betul sekali, jadi emosi positif inilah yang terpancar akhirnya membantu seseorang mengeratkan hubungan sosialnya. Dan tentunya hubungan sosial ini jadi salah satu aspek loh dari kebahagiaan. Nah dengan orang bersyukur gitu ya, itu tuh perilakunya juga menjadi lebih baik. Contohnya ada perilaku sosial yang muncul, misalnya membantu orang yang kesusahan. Atau kalau tidak membantu, misalnya membantunya secara emosional, menguatkan secara emosional, by WA, by video call. Nah itu juga yang bisa membuat orang ini menjadi disukai kepribadiannya oleh lingkungan sekitar. Oke, jadi ternyata banyak banget gitu ya manfaat kalau kita ngomongin tentang bersyukur. Bisa menciptakan rasa bahagia,
kemudian mengurangi risiko depresi, yang terakhir adalah bisa ya percaya diri dan juga bisa jadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Dan ini pastinya tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang yang lain, dan ini juga penting dilakukan di masa pandemi ini supaya kita tetap bahagia dan tidak stres gitu ya. Terima kasih Kak Kitin sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk teman-teman kita yang mungkin kemarin sempat kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha dan lain sebagainya. Ayo tetap semangat, ayo tetap berucap syukur. Tuhan pasti punya jalan terbaik ke depannya ya. Terima kasih Kak Kitin, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Kak Kitin. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, laringitis ya. Kalau Anda atau teman atau kerabat Anda pernah mengalami kayaknya agak serak napas gitu ya, serak, sakit tenggorokan, demam, bahkan mungkin suaranya mulai hilang gitu ya. Nah itu mungkin mengalami yang namanya laringitis. Nah hari ini kita akan membahas apa itu laringitis, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Christina Natalia, dokter umum dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Christina, apa kabar? Pagi, kabar luar biasa. Kabar luar biasa. Pagi hari ini saya kedatangan dua angels bernama Christina ya. Tadi psikolog kita juga Kak Christina, hari ini dokternya juga Dokter Christina juga. Dok, hari ini kita akan membahas tentang laringitis. Mungkin banyak orang yang taunya cuma serak-serak aja kehilangan suara gitu ya. Seperti itu, tapi mereka mungkin nggak ngerti istilahnya laringitis. Pun begitu dugaan saya juga gitu ya dok ya. Nah hari ini kita akan membahas laringitis. Tapi sebelum membahas laringitis kan katanya ini erat hubungannya dengan pita suara nih dok. Boleh dijelaskan nggak sih masa pita suara itu yang seperti apa? Kan kalau kita sebagai orang awam pita itu ya mungkin kayak kaset pita gitu ya zaman dulu gitu kan. Nah suara yang menghasilkan suara, ternyata kalau ngomongin pita suara kita nggak hanya ngomongin penyanyi aja ya gitu yang menghasilkan suara, tapi juga ternyata kita semua memiliki pita suara. Nah pita suara ini bentuknya mungkin seperti apa dan apa sebenarnya pita suara ini fungsinya dok? Sebenarnya kedengeran nggak suaranya? Kedengeran dok? Kedengeran ya. Jadi sebenarnya pita suara itu jaringan otot sih. Jadi jaringan otot-otot yang membentuk di dalam laring kita ya, secara posisinya itu di atas trakea. Jadi dia bentuknya warnanya putih. Kalau tukabrosis itu seperti ini, seperti elip gitu, warna putih, terbentuk dari otot-otot. Jadi fungsinya dia bergetar, jadi bisa menghasilkan suara seperti itu. Oke, berarti susunannya terbentuk dari otot-otot dan fungsinya akhirnya membentuk suara. Berarti suara yang dihasilkan ini merupakan getaran dari otot-otot itu atau gimana itu dok? Betul, iya betul. Jadi ada udara yang lewat yang membuat bergetar dari otot-otot itu, jadi menghasilkan suara buat kita berbicara begitu. Jadi dia ya otot-ototnya bergetar, bergesekan dengan udara yang masuk, ya jadi terjadilah suara itu. Oke. Berarti karena gangguan-gangguan yang terjadi pada otot-otot tadi gitu ya dok ya. Tapi kalau kita berbicara tentang gangguan pita suara, sebenarnya ada apa aja sih dok gangguannya? Maksudnya kan kalau kita hanya taunya gangguan pita suara ya serak gitu ya. Tapi kan kita berpikirnya serak itu mungkin karena pas lagi batuk terus ada banyak lendir-lendirnya gitu. Jadi pas batuk jadi kayak ngerasa kita serak gara-gara banyak lendir, dahaknya di dalamnya gitu dok. Gimana tuh dok? Oke, jadi saya jelaskan dari awal dulu ya. Jadi pita suara itu kan terletaknya di bagian laring ya, kita sebut laring. Jadi laring itu sebenarnya isinya nggak hanya pita suara aja. Jadi laring itu dibagi 3 bagian. Kalau secara simpel itu bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Itu ada istilah kedokterannya glotis, glotis, supraglotis seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang awam lebih gampang saya jelaskan bagian atas,
bagian tengah dan bagian bawah. Nah, pita suara itu sendiri letaknya di bagian tengah-tengah. Jadi sebenarnya yang namanya laring itu kalau dibilang ada peradangan itu nggak hanya pita suara aja, kemungkinan bagian atasnya, bagian bawahnya juga meradang seperti itu. Nah, kalau untuk kenapa bisa meradang tentu banyak sebabnya. Ya, jadi bisa karena bakteri, bisa karena virus. Nah, apalagi yang sekarang banyak kan virus lagi pandemi ya. Betul. Untuk virus corona gitu. Kalau bakteri bisa difteri, bisa bakteri-bakteri yang lain. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Laring sendiri itu fungsinya sebagai sistem, dia bagian dari sistem pernafasan, bagian bawah. Nah, dia itu sebenarnya pintu masuk untuk jalan nafas. Jalan nafas kita. Jadi dia itu berfungsi juga berperan ya dalam pembentukan suara. Nah, disitulah terletak di tengah-tengah itu ada si pita suara itu yang berperan untuk membentuk suaranya. Oke, kalau gangguannya sendiri dok, apakah hanya berbatas pada kayak suara serak aja atau mungkin gangguan-gangguan yang lain ada lagi? Kalau gangguannya itu juga bisa bermacam-macam. Satu misalnya gangguannya bisa mengalami pembengkakan, bisa peradangan, bisa parese itu kelumpuhan, bisa nodul ya, nodul itu benjolan gitu. Nah, untuk penyebabnya masing-masing sendiri juga banyak ya, maksudnya kalau peradangan bisa karena biasanya ya tenggorokan yang kering, terus saya lihat tuh batuk-batuk gitu, di situ batuk-batuk ya. Itu biasanya diawali dengan tenggorokannya kering. Tenggorokan kering, kurang minum, terjadi banyak laserasi-laserasi, itu perlukaan-perlukaan di bagian jaringan-jaringan laring ya. Kemudian ada terjadi mikrolesi, terjadi masuk bakteri, dah disitulah mulai timbul peradangan-peradangan. Seperti itu, batuknya sampai keras seperti itu ya. Nah, kalau untuk lendir-lendir itu sendiri biasanya kalau sudah terjadi peradangan, nah lendir-lendir bakteri itu menghasilkan lendir-lendir gitu, menghasilkan sekresi mukus. Nah, makanya terjadilah yang baru mulai adanya lendir-lendir terbentuk setelah terjadi peradangan gitu. Begitu ada peradangan ya akhirnya meningkat lagi menjadi demam dan yang lain. Oke. Kalau lebih ke laringitis dok, sebenarnya ini satu kondisi yang secara umum mengganggu pita suara atau ada satu kondisi khusus yang akhirnya disebut dengan laringitis dok? Oke, jadi kalau laringitis sendiri itu sebenarnya ya itu tadi saya bilang kan ada terjadi terbagi dalam 3 bagian ya kalau laring itu. Jadi laringitis itu sebenarnya kalau secara umum masyarakat taunya ya pasti radang pita suara. Ya tapi kalau yang kita sebut laringitis sih sebenarnya satu bagian itu meradang gitu, nggak cuma hanya pita suaranya aja, tapi ya itu terefek gitu, maksudnya pita suaranya jadi ikutan meradang. Oke. Kan sering kita juga dengar kalau baca-baca kalau kita browsing laringitis muncul juga faringitis gitu ya dok ya. Nah sebenarnya itu kan sama-sama hampir sama, itu istilahnya itu beda atau kondisi yang seperti apa itu dok? Jadi gini, kita harus bedakan antara faring sama laring. Jadi kalau faring itu sama seperti laring, itu dibagi 3 bagian juga, atas, tengah, bawah. Ya, jadi kalau bagian atas itu faring ya berhubungannya sama yang hidung. Jadi hidung di belakang kita sebutnya nasofaring, pernah dengar ya? Nasofaring gitu ya. Itu dia berhubungan dengan hidung. Turun lagi ke bawahnya dia berhubungan dengan mulut. Nah, berhubungan dengan mulut itu kita sebutnya orofaring. Nah, kalau orang bilang aduh tonsil aku besar nih, amandel kata orang ini ya, masyarakat umum, amandelnya bengkak. Nah, itu namanya faring. Jadi bagian faring tengah kita sebutnya orofaring. Nah, yang di bawahnya lagi itu dari orofaring adalah laringofaring. Nah, kalau laringofaring itu yang berhubungan dengan laring. Jadi sebenarnya laring itu terusannya si faring itu gitu. Oke. Berarti terusannya si laring itu ya. Pusing ya. Penjelasannya sangat detail kok dok, sangat jelas sekali. Oke, lalu kemudian jadi kalau dari atas
laring gitu, diterusin lah gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang faktor risiko atau penyebabnya dok, yang menyebabkan akhirnya laringitis ini terjadi, apakah karena satu hal tertentu spesifik atau mungkin dari berbeda orang berbeda-beda juga mungkin faktor risikonya dok, atau gimana nih? Kalau dibilang faktor resiko, setiap orang punya faktor resiko. Maksudnya setiap orang itu mempunyai resiko untuk terjadi atau terpapar oleh virus atau bakteri yang menyebabkan si laringitis ini. Nah, tergantung imun setiap orang gitu. Jadi kalau imunnya bagus, imunnya kuat, kemudian udah terjadi mulai kan. Kalau radang pita suara pertama-tama pasti nggak enak dulu ya, serak pasti itu orang tanda awal yang pertama itu pasti serak, nggak enak tenggorokannya. Nah sebenarnya begitu udah kering tenggorokannya kita harus buru-buru banyak minum sih. Ketika gejala awal udah banyak minum, dilembabkan lagi tenggorokannya kering, mukosanya. Nah itu sebenarnya faktor resiko yang berat itu bisa kita singkirkan. Jadi nggak sampai menjadi gejalanya menjadi berat. Oke. Kalau suhu dok, suhu itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya kayak sekarang nih kan Jabodetabek mungkin lagi diguyur hujan dari semalam gitu kan. Nah beralih ke dingin, dari panas ke dingin gitu. Ada nggak sih pengaruh juga kan kadang-kadang kalau kita ngomong musim hujan, musim yang banyak airnya itu banyak orang mulai pilek, batuk segala macam dan akhirnya katanya pengaruh juga ke pita suara seperti itu. Ada pengaruh nggak suhu dok? Kalau menurut saya sih berpengaruh ya, karena suhu dingin itu membuat udara itu kering ya, membuat udara kering. Jadi otomatis udara yang kita hirup itu lebih kering sebenarnya. Jadi membuat tenggorokan kita lebih kering. Jadi membuat resiko untuk kalau itu seperti tadi kalau misalnya tenggorokan kita jadi kering, balik lagi menjadi laserasi dari mukosa laringnya jadi kering. Nah itu yang menyebabkan nanti menjadi peradangan kalau kita kurang minum seperti itu. Oke. Ini penjelasannya sangat detail sekali dari Dokter Christina. Nanti mungkin di segmen selanjutnya dok, kita akan membahas sebenarnya berapa lama terjadinya. Apakah kalau orang kan kadangnya ada yang seraknya cuma selang 1-2 hari, ada yang bisa sampai berminggu-minggu kan seperti itu. Nah apakah kemudian ini juga berpengaruh pada faktor risiko dan kondisi kesehatan masing-masing orang tersebut atau seperti apa? Kan sering kita lihat ada yang singkat, ada yang agak lama juga gitu ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini laringitis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Christina Natalia, dokter umum dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi ya dokter. Ya. Oke. Dok. Oke, senang nih ngobrol sama Dokter Christina, semangat banget ya. Oke, dok, biasanya berapa lama sih kalau kita ngomongin laringitis ini terjadi? Kan mungkin kalau aku pernah baca ya dok ya artikel, ada yang cuma 1-2 hari, ada yang bisa beberapa hari, bahkan bisa lebih lama lagi. Itu sebenarnya apa yang menyebabkan hingga akhirnya setiap orang ini bisa berbeda-beda? Apakah kemudian dari faktor risikonya penyebabnya atau pas kondisi kesehatan orang tersebut juga gitu yang bisa berpengaruh? Gimana nih dok? Oke, jadi laringitis sendiri itu dibagi 2 ya. Jadi yang cepat itu kita bilangnya laringitis akut. Ya paling lama orang mengalami itu sampai 12 minggu. Itu udah lama banget, tapi itu masih kita bilang akut. Tapi kalau yang kronis bisa sampai lebih dari 12 minggu, yang pasti bisa sampai 14 minggu. Bayangin 12 minggu itu bisa 3 bulan ya. Nah, itu tergantung dari satu lagi pola hidup kita, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, kemudian mempengaruhi imun kita. Jadi semua itu saling berkaitan gitu. Kalau misalnya kita makannya sembarang, udah tahu laringitis, udah tahu radang ya. Kita tetap makan gorengan, kita tetap jajan es seperti itu ya, kapan sembuhnya?
gitu, kurang minum vitamin seperti itu. Jadi gaya hidup kita sih yang mempengaruhi dari kesembuhan kita sendiri. Gitu. Oke, gaya hidup juga bisa berpengaruh gitu ya dok ya. Nah ngomongin tentang gaya hidup, sebenarnya ada nggak sih dok profesi gitu ya, satu profesi tertentu atau sejumlah profesi yang berisiko mengalami laringitis? Kan sering ya, apalagi kita dengar ya dok ya, aku baca, sejumlah penyanyi mengasuransikan pita suaranya, gitu dok. Nah, apakah ada profesi tertentu dok yang berisikonya lebih besar gitu? Oke, jadi tentu profesi yang beresiko lebih besar itu profesi yang banyak berbicara ya, banyak menggunakan pita suara. Penyanyi, udah pasti penyanyi, penyiar kayak masnya ini, itu juga sangat beresiko untuk terjadinya radang tenggorokan itu. Kemudian guru nih yang ngajar online gitu ya, jadi lupa minum, nah itu juga. Jadi MC, pokoknya profesi-profesi yang banyak, dokter pun iya. Kadang-kadang kalau kita lagi tugas kan, karena kita pakai masker kan nggak bisa lepas masker kan, jadi kita jarang minum ya itu juga. Pokoknya yang profesi-profesi yang berbicara terus-menerus seperti itu, atau menggunakan pita suara terus-menerus, itu resikonya lebih tinggi sih untuk terpapar, untuk terkena dari radang pita suara ini. Oke, jadi harus lebih berhati-hati ya, apalagi kita berdua masuk kategori yang rentan ini ya dok ya. Waduh, masuk lagi ya. Oke, kalau itu dari profesi dok, kalau dari range usia gitu ada nggak sih dok, maksudnya yang usia mana yang lebih rentan mengalami, mungkin yang sudah semua usia itu rentan, dari bayi, anak-anak, dewasa sampai orang tua itu semua rentan, mempunyai resiko untuk terkena dari laringitis ini. Gitu. Jadi ya harus banyak-banyak minum air putih hangat seperti itu. Nggak mengacu pada usia bayi lebih rentan daripada dewasa, enggak. Sekali lagi balik lagi kepada gaya hidup, pola hidup seperti itu. Oke, berarti kalau seperti minum air putih itu juga penting ya dok ya, apalagi untuk yang pernah punya riwayat laringitis, jangan minum yang dingin-dingin kalau ya dok ya, atau memang lebih disarankan yang hangat-hangat. Banyak minum air putih hangat. Air putih hangat ya dok ya. Oke, nah sekarang kita menuju ke, tadi kan dokter menyebut ada dua. Yang pertama itu bisa terjadi paling lama ya, paling lama itu 12 minggu, ada yang lebih 14 minggu gitu. Nah sebenarnya sebelum akhirnya begitu panjang sampai 3 bulan, di awal-awal itu yang dirasakan gejalanya orang ketika akhirnya didiagnosis mengalami laringitis ini apa dok? Apakah sekadar gatal-gatal aja, atau ngerasa panas karena terjadi peradangan, atau batuk, atau seperti apa itu dok? Kalau yang sudah sering mengalami pasti lebih berpengalaman ya. Jadi pertama-tama pasti ngerasa tenggorokannya kering dulu. Kering, kemudian udah begitu ya, udah banyak dehem-dehem gitu ya. Nah, itu sebenarnya gejala awal gitu. Dilanjutkan dengan udah rasanya panas, nggak enak, kemudian akhirnya serak suaranya. Serak, terus akhirnya dilanjutkan dengan nyeri ya, kalau makan atau nelan minum air pun nyeri. Terakhir itu biasa kadang-kadang bisa hilang ya suaranya ya, sampai seperti itu. Nah kalau udah seperti itu ya tentu harus buru-buru ke dokter untuk diobatin, jangan keterusan gitu. Oke, harus segera diobati ya, jangan sampai keterusan ya, supaya nggak lebih parah seperti itu. Oke, dokter Christine, gimana dok? Sebenarnya waktu udah mulai serak-serak, sudah mulai nggak enak, tenggorokannya kering tuh harus sudah mulai banyak minum di situ. Nah di situ kita bisa cegah tuh si laringitis itu berkelanjutan. Gitu. Dan kalau sudah capek ngomong, istirahat dulu gitu ya dok ya, jangan ngomong terus. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Dari Pak Anto ini. Dok, kenapa ya suara saya jadi kecil kalau teriak, suaranya kayak mendem gitu? Apakah ada masalah dengan pita suara saya? Dan itu mulai terasa setelah saya kenal rokok. Wow, ini berarti efek rokok ini dok. Dulu mungkin kalau jerit. Udah dijawab, udah dijawab. Oke, gimana nih dok? Oke, jadi rokok itu kan tentunya asap ya, asap rokok yang kita hirup. Misalnya
kan saya sih nggak ngerokok ya, pasti saya nggak tahu yang gimana pastinya, tapi itu membuat tenggorokan kita kering. Sekali lagi kalau tenggorokan kering itu lebih mempermudah kita untuk terkena peradangan. Kalau merokoknya sudah lama, pasti pita suara kita juga terkena. Jadi kering gitu ya di daerah seperti pita suaranya sendiri ya, tentu saja pasti ngefek, maksudnya terkena efek dari si asap rokok itu gitu yang secara nggak langsung kita hirup gitu. Itu kelembabannya berkurang ya, tentu kemampuan untuk bergetar atau fonasi dari si pita suaranya pasti terganggu. Makanya suaranya ya bisa mengecil kalau teriak seperti itu. Nah itu lebih baik sih diperiksakan ke dokter THT ya. Kalau misalnya berkelanjutan jangan sampai suaranya jadi berpengaruh gitu, nanti hilang lagi. Pak, berhenti ngerokok ya Pak. Oke, jadi udah ketemu ya Pak ya masalahnya di mana. Nah jangan dilanjutin ya Pak. Masalahnya di rokok. Oke, kan kalau nggak ngerokok malah sehat fisik, sehat dompet. Nah, betul. Oh betul ya dok, ya dibetulin lagi sama dokter Christina. Terima kasih Pak Anto sudah menghubungi kami. Kita lanjut lagi dok. Sebenarnya pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan ketika mungkin tadi gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh dokter Christina? Apakah bisa diobati sendiri atau penanganan sendiri di rumah gitu, atau segera harus tetap konsultasi dan periksa ke dokter dok? Oke, pertama-tama yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau udah rasa tenggorokan kering, banyak minum air putih. Banyak minum air putih hangat. Jangan minum sirup ya, jangan minum soda gitu. Minumnya air putih hangat. Itu untuk melembabkan, moisturize kita punya laring, kita punya daerah tenggorokan gitu. Kemudian kalau dengan itu nggak bisa juga, terus kita perhatikan makanannya. Makanan minuman kita perhatikan, masih sakit gitu. Ya lebih baik ke dokter supaya diperiksa, diobati dengan benar, dengan dosis yang benar. Jangan sembarangan makan obat, karena kan obat-obat itu harus dikontrol penggunaannya. Kelebihan nggak baik, kekurangan nggak efek, seperti itu. Oke. Dan kalau biasanya ini dok, kan ada ya kita jeruk nipis sama kecap ya kalau untuk orang batuk tuh. Nggak, maksudnya ini ngefek nggak sih sebenarnya untuk batuk ataupun ke gejala-gejala menuju ke laringitis dok? Oke, jadi kalau secara literasi itu sebenarnya evidence base-nya belum ada ya. Kita orang Indonesia sering jeruk nipis sama kecap. Sebenarnya kalau penelitiannya tuh belum ada gitu. Saya harap mungkin nanti di kemudian hari ada penelitiannya ya buat anak bangsa Indonesia. Ini dari bangsa Indonesia nih, gitu. Bisa nih laringitis disembuhin pakai itu. Nah, tapi untuk saat ini kan sampai saat ini belum ada. Tetapi berdasarkan pengalaman orang pakai jeruk nipis, kecap ini bisa loh. Ya ada juga sih gitu. Itu nggak apa-apa, boleh aja sih kalau. Tapi nggak semua orang berhasil gitu. Jadi ada yang berhasil, ada yang nggak, tergantung lagi respon imun dan gaya hidup kita bagaimana gitu, pola makan, pola minum, seperti itu sih. Oke, masing-masing orang mungkin beda-beda gitu ya dok ya. Oke dok. Beda-beda responnya. Kalau akhirnya sudah didiagnosis, oke ini mengalami laringitis, sebenarnya pemeriksaan lanjutan atau pengobatannya ini seperti apa dok? Pemeriksaan lanjutan kalau sudah sampai tahap kita lihat sedang berat gitu ya, tentunya pasti harus ke dokter spesialis ya, ke dokter THT, mungkin harus sampai di endoskopi untuk dilihat pita suaranya, meradangnya separah apa, ada juga pemeriksaan stroboskopi, banyak pemeriksaannya kalau di dokter THT itu. Cuman kalau misalnya masih gejala ringan sedang, ya mungkin dengan obat-obatan itu masih bisa, boleh ke dokter umum juga nggak masalah. Dicoba dulu dengan antibiotik, anti radang. Kalau misal dilihat, kalau biasanya sih waktu penyembuhannya antara 1-2 hari sudah harus kelihatan itu udah merasa mendingan orangnya, udah enakan. Nah itu berarti pengobatannya berhasil seperti itu. Jadi pemakaian obat-obatan sekali lagi ya harus dengan kontrol dokter, jangan sembarangan kita makan sendiri. Tuh. Apalagi banyak dokter dadakan ini ya dok ya, masa pandemi mendiagnosis diri sendiri. Iya benar. Oke, dokter Google jatuhnya ya dok ya. Oke. Iya betul. Tapi biasanya ini kalau kita berbicara laringitis kan satu daerah yang sensitif, bisa menimbulkan komplikasi nggak sih dok?
Bisa banget. Jadi kalau kita diemin aja ya, itu bakteri kan makin menyebar tuh. Yang pasti orangnya ya kalau pasti demam ya, pasti kalau udah infeksi peradangan pasti orangnya demam. Bisa sampai bengkak. Nah, kalau bengkak itu kan menutupi jalan nafas. Kan bahaya banget ya kalau jalan nafas kita tertutup ya. Bisa bisa sampai meninggal ya orangnya ya, gitu, bisa sampai seperti itu. Jadi jangan ditunggu sampai gejalanya berat, berobatlah ke dokter seperti itu sebelum terlambat. Betul, mencegah lebih baik itu ya dok ya. Betul. Oke, ini penjelasan sangat detail sekali, semangat sekali disampaikan oleh Dokter Christina pagi kita hari ini ya, yang diawali dengan hujan di Jabodetabek, jadi kita lebih semangat gitu ya. Oke, Dokter Christina, nanti kita di segmen terakhir akan membahas tips gitu ya yang bisa dilakukan untuk mencegah laringitis, apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan sehari-hari supaya bisa mencegah yang namanya laringitis ini sendiri gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dokter Christina Natalia dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Christina, kita akan membahas ini tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya laringitis ya. Kan tadi dokter menyebut kalau bisa dicegah lah gitu ya. Kalau bisa ya jangan sampai terjadi lah gitu ya. Biar tetap sehat gitu ya dok ya. Oke, yang pertama adalah rutin vaksinasi flu. Nah, vaksinasi flu hubungannya dengan laringitis ini sendiri seperti apa dan biasanya dok berapa kali sih sebenarnya kalau kita ngomongin vaksinasi flu ini harus kita lakukan secara rutin dok? Oke, jadi kalau vaksinasi itu hubungannya dengan laringitis. Jadi kalau kita kena flu, pertama biasanya pilek ya, pilek, batuk ya, tentu pasti terjadi peradangan tuh di faring, di laring semuanya. Jadi ya itu hubungannya kalau kita kena flu ya peradangan udah semuanya kena deh. Jadi kalau misalnya kita mau vaksin itu biasanya 1 tahun sekali cukup. Tapi untuk vaksin flu sendiri itu harus diulang per 1 tahun. Jadi setiap tahun ya kita harus vaksin kalau nggak mau kena flu, maksudnya kena virus influenza itu gitu. Kalau imunnya bagus, ada yang imunnya kurang ya harus divaksin flu lebih baik. Jadi dia nggak gampang mudah terkena flu. Radang tenggorokan, flu pilek, seperti dan sebagainya. Gitu. Karena kalau ngomongin setahun flu, sekali. Setahun sekali ya dok ya. Oke, karena kalau ngomongin flu pilek ini kan juga peradangan yang bisa berujung-ujung juga nanti menjadi laringitis gitu ya dok ya. Ke laringitis, betul. Oke, yang selanjutnya adalah hindari minuman beralkohol, kafein dan merokok. Tadi merokok sudah sempat disebut ya dok ya di mention sebelumnya. Nah, untuk minuman beralkohol, kafein ini gimana nih dok? Kalau untuk minum beralkohol tuh menyebabkan kering ya tenggorokannya ya. Kafein juga menyebabkan kering di tenggorokannya. Jadi yang menyebabkan mikrolesis dan yang tadi sebagainya itu tuh. Jadi ya akhirnya sedikit-sedikit kita nggak banyak minum air putih. Abis kadang-kadang kita minum alkohol doang, nggak dilanjutkan dengan minum air putih. Kemudian kita minum kopi doang kan. Akhirnya banyak kan kopi kadang-kadang nggak cuma kopi hitam. Kadang-kadang kita suka pakai gulanya, kadang-kadang kita suka pakai milknya, susunya. Itu suka nempel di tenggorokan. Terus kita nggak kita basuh dengan air putih gitu, nempel-nempel itu akhirnya kan nggak enak tenggorokannya, kering tenggorokannya, ya udah jadi radang deh kelanjutannya. Jadi kalau biasakan setelah minum alkohol, kafein atau kalau belum berhenti ngerokok ya minum air putih lagi setelah aktivitas itu. Oke, gitu. Kalau bisa diimbangi dengan air putih, tapi kalau bisa dihindari. Dihindari, itu lebih baik. Itu ide yang lebih baik ya Dokter Christina ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang air putih nih, terapi minum air putih berarti ya itu harus yang hangat atau yang sedang aja dan harus dihindari yang dingin atau gimana itu dok? Lebih baik itu yang hangat, atau enggak yang nggak usah panas ya, jadi yang hangat, jangan yang dingin. Itu lebih baik untuk kelembaban dari mukosa laring kita sih, lebih baik seperti itu.
minum air putih yang banyak. Oke. Nah, kalau untuk porsinya sendiri dok, maksudnya apakah setiap hari ketika mungkin ya ini orang sudah punya riwayat laringitis, terapi air minum putih yang hangat ini kan yang baik. Apakah seharian full itu minum air yang hangat atau yang ya bisa diselang-selingi sama yang biasa tapi tidak dingin ya gitu, itu boleh dok? Boleh, tapi kan pokoknya kan anjuran kita kan minum air putih sehari kan 8 gelas ya, 2 liter. Ya udah di ini aja dilakukan gitu. Bagi yang nggak ada apa kontraindikasi harus minum air putih banyak, minumlah air putih yang banyak gitu. Selagi masih bisa minum air putih ya dok ya. Selagi masih minum air putih, selagi air putih itu banyak tersedia. Banyak tersedia, murah. Apalagi pagi ini ya hujan. Hujan banyak ya air putihnya. Sehat dan hemat gitu ya dok ya. Hemat, betul. Oke, selanjutnya adalah biasakan cuci tangan. Berarti maksudnya ada bakteri, kuman, virus yang bisa masuk dari tangan ke mulut ke akhirnya ke pita suara dok. Betul. Ya, tadi itu bakteri banyak, difteri, streptococcus, staphylococcus semua masuk. Jadi kalau kita kadang-kadang udah cepet aja makan, langsung makan, minum, kita nggak cuci tangan, ambil air apa, masuklah ke mulut. Kadang apalagi kalau makan enak kan di tep gitu kan enak ya. Nah bakterinya masuk semua. Sudah masuk semuanya. Oke, berarti harusnya di masa pandemi kasus laringitis harusnya berkurang ya dok ya, karena cuci tangan semakin lebih efektif nih dan rutin dan intens. Harusnya ya dok ya, harusnya seperti itu. Harusnya gitu. Oke dok, yang terakhir adalah kurangi volume suara, maksudnya buat yang sering jerit-jerit sampai 2000 desibel harus dikurangi ya dok ya. Gimana ya, dok? Siapa ya itu ya? Itu kayak alarm mobil kayaknya dok. Iya harus dikurangi, jadi ngomongnya nggak usah teriak-teriak. Kalau nggak penting-penting banget, jangan jangan nyakitin pita suara sendiri. Jadi volumenya dikurangin sedikit. Ngomong yang nggak harus bisik-bisik juga sih, cuman nggak usah teriak-teriak juga, yang biasa aja. Dan sekali lagi jangan lupa banyak minum gitu. Kalau udah memang mengharuskan suaranya besar untuk digunakan, setelah selesai tugasnya ya minum air putih lagi yang banyak, seperti itu. Oke, minum air putih udah deh, pokoknya itu udah kuncinya gitu ya. Pokoknya minum air putih deh, itu kuncinya tuh. Tuhan ciptakan udah baik banget, air putih banyak. Pokoknya itu aja. Hemat dan sehat. Terima kasih Dr. Christina Natalia sudah berbagi bersama kami. Ya. Semoga ini menjadi hal baik untuk kita semuanya dan kita semua tetap sehat dan pandemi segera usai. Amin. Gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Christina, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan juga teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang_sati_tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.